Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Beberapa waktu yang lalu kami melihat di media sosial ada seorang yang ditokohkan yang sering disebut atau dikenal dengan sebutan Abuya Mama Ghufron Al-Bantani yang terkenal dengan bahasa Suryaninya. Namun kali ini kami tidak akan mengomentari tentang apakah betul yang diucapkan itu adalah bahasa Suryani atau tidak. Karena itu di luar kemampuan kami ya terkait bahasa Suryani. Namun beberapa kali kami coba mencari referensi tentang contoh-contoh lughat Suryani itu berbeda dengan yang dikatakan oleh beliau. Namun sekali lagi, biarkan para ahlinya, biarkan para pakar-pakar bahasa saja yang akan mengomentarinya. Apakah yang diucapkan oleh beliau itu betul dari bahasa Suryani atau bukan. Dan yang ingin kami bahas pada kali ini adalah salah satu pernyataan beliau yang kami lihat di media sosial bahwa nanti di alam kubur malaikat akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kubur kepada si mayit dengan menggunakan bahasa Suryani. Nah, ketika saya mendengar atau melihat di medsos keterangan tersebut, kami teringat memang betul dulu pernah kami temukan referensi seperti itu. Nah, akhirnya kami ingat-ingat kembali dan kami cari kembali referensinya. Kami temukan di beberapa kitab. Salah satunya adalah kitab Al-Bajuri, terus di kitab Bughyatul Mustarsyidin, di kitab Ahsiyah Al-Bujairomi, dan yang kami pakai ini adalah kitab I'anatut Thalibin. Memang ada salah satu keterangan yang menjelaskan bahwa ketika di alam kubur, malaikat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan bahasa Suryani. Mungkin langsung saja kita buka di dalam kitab I'anatut Thalibin yang paling atas, wa'lam. Wa'lam anna su'ala amun likulli mukallafin. Jadi pertanyaan kubur itu menyeluruh ya untuk seluruh orang mukallaf. Namun tetap ada pengecualiannya seperti para nabi, terus orang yang mati syahid dalam peperangan, dan yang lain sebagainya. Dan yang lain sebagainya. Ada pengecualian. Wa yakunu bihasabi lughatihi ala sahih wakila bisuryani. Nah ini. Nah pertanyaan di alam kubur itu menurut pendapat yang sahih memang menggunakan lughatnya si mayit. Menggunakan bahasanya si mayit. Wakila bisuryani. Nah ini menurut Kil menggunakan bahasa Suryani. Dan ternyata kalau di referensi kitab yang lain yang mengatakan menggunakan bahasa Suryani ini adalah pendapat dari Syekh Al-Bulkini.
yang dijelaskan oleh muridnya yaitu Imam Suyuti. Ada juga pendapat yang ketiga yang dijelaskan oleh beliau Imam Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa pertanyaan kubur itu secara zahirnya hadis itu menggunakan bahasa Arab. Bilughatil Arabiyyah. Jadi ada 3 pendapat sebenarnya ya. Walaupun yang sahih atau yang kuat itu adalah menggunakan bahasa si mayit, namun benar apa yang dikatakan oleh beliau tadi ada dasarnya, ada referensinya. Kemudian ternyata tidak sampai di situ saja keterangannya. Wa huwa alal qauli bihi arba'u kalimatin. Merujuk kepada qaul yang menyatakan bahwa pertanyaan di alam kubur itu adalah menggunakan bahasa Suryani. Nah, ini ada 4 kalimat yang diajukan. Al-ula atroh. Ini bahasa Suryaninya. Atsaniyah atroh. Ats-tsalitsah karih. Ar-rabi'ah salihin. Nah, ini bahasa-bahasa Suryani yang dijadikan atau yang diajukan oleh malaikat kepada si mayit. Ya mungkin kalau saya ada yang salah baca terkait lughat atau bahasa Suryaninya bisa dikoreksi ya. Fa maknal ula, makna yang pertama, bahasa Suryani yang pertama yang atroh itu adalah kum ya Abdullah ila su'alil malakain. Bangunlah wahai hambanya Allah kepada pertanyaan dari 2 malaikat. Ini arti dari atroh. Kemudian yang kedua, atroh juga, tapi dengan hak itu akhirnya. Wa makna saniyah fi makunta. Maknanya itu adalah di mana kamu berada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karih. Itu adalah maknanya as-salisah. Yang ketiga, as-salisah man rabbuka wa madinuka. Siapa Tuhanmu dan apa agamamu? Ini makna pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, salihin. Maknanya itu adalah matakulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajmain. Makna dari salihin, bahasa yang keempat itu adalah apa menurutmu atau apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang diutus kepadamu dan untuk semua makhluk, maksudnya Rasulullah ya, Nabi Muhammad. Apa pendapatmu tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad? Nah, ini 4 pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan bahasa Suryani. Kemudian waqad warada anna hifdza hadhil kalimat dalilun ala husnil khotimah. Ada juga keterangan yang menjelaskan bahwa menghafalkan kalimat-kalimat ini, orang yang hafal kalimat-kalimat yang 4 tadi itu merupakan tanda dari husnul khotimah. Jadi memiliki keutamaan ya. Orang yang hafal 4 kalimat tadi, kalimat-kalimat tersebut, ketika meninggal itu tandanya orang tersebut itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi walaupun di sini bahasanya adalah qil, apa yang disampaikan oleh Abuya Mama Gufron tadi itu benar, memang ada dasarnya. Namun tetap ketika kita melihat secara redaksi, pendapat yang kuat, pendapat yang sahih itu adalah menggunakan bahasa si mayit. Ini sekali lagi kami sampaikan terlepas dari
apa yang sering beliau ucapkan, sering beliau katakan, itu betul benar bahasa Suryani atau bukan. Kami tidak menanggapi atau tidak mengomentari itu. Kemudian yang kedua, di luar apakah beliau yang ditokohkan itu betul-betul memang orang yang memiliki keilmuan yang tinggi atau betul-betul ulama atau tidak, saya juga tidak mengomentari itu. Yang jelas kami fokus dengan pernyataan beliau bahwa ketika nanti di alam kubur akan ditanyai oleh malaikat dengan bahasa Suryani. Dan ternyata kami temukan ada dasarnya. Di berbagai macam kitab yang kami pakai ini adalah kitab I'anatut Thalibin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.